kita masuk pada sesi kedua, yaitu tentang fikih ad-dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu fikih ad-dakwah yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Nur Fadilah MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu masih semangat? Tidak ngantuk? Bismillah ya. Energi baru, insyaallah tenaga baru. Ibu-ibu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator Riza untuk materi yang kedua adalah oleh dari pertemuan CMA ketiga di wilayah, yaitu di kota Probolinggo. Memang seharusnya begini yang menyampaikan, kebetulan Bu Muya menyerahkan ke saya. Yang berangkat waktu itu kita bertiga, saya, Bu Muya, kemudian Bu Maria selaku ketua MPK. Nah, ibu-ibu bosan ya? Lihat ilmunya aja gak bosan lihat saya. Ya, ibu-ibu, materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang fikih ad-dakwah. Apa sih Bu artinya fikih itu, Bu? Ada yang bisa mengartikan, Bu? Fikih itu pemahaman, pengertian. Sehingga kadang-kadang kita dengan teman yang lain itu cara memahami berbeda. Nah, itulah yang disebut fikih. Ya, jadi tergantung yang memahami. Kalau kita Muhammadiyah pastinya sumbernya dari apa, Bu? Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau dikaji putusan himpunan, putusan kaji. Dan itu dari kaji dari hadis-hadis yang sahih, yang diambil yang paling sahih derajatnya. Nah, kalau putusan kaji itu tidak mutlak seperti Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ya, kalau dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa berubah, hanya saja derajatnya berbeda-beda. Ya. Kemarin 4 bulan yang lalu saat di pertemuan CMA 3 di PCA Gresik sudah kita bahas ya Bu ya, bagaimana cara mentahrij, melihat hadisnya di derajatnya seperti apa, itu sudah kita kaji, sudah lewat dan dibantu oleh benda-benda muda yang cantik ini yang luar biasa, kemarin sudah kita praktekkan. Nah, yang mau kita pelajari yaitu tentang fikih ad-dakwah. Jadi pemahaman atau pengertian tentang ad-dakwah. Dan kemudian, nah, fikih ad-dakwah di dalam Muhammadiyah ataupun Aisyah, kita ini Aisyah punya beberapa istilahnya identitas. Ya. Yang pertama apa? Tentang gerakan Islam. Jadi Aisyah itu yaitu suatu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Saya akan singkat-singkat saja karena sudah diseni oleh seorang berubah. Masih ada sesi yang luar biasa nanti yang membuat penjenengan lebih semangat lagi, ada sesi yang terakhir. Ya, jadi Aisyah itu adalah suatu gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, tidak terpisahkan yaitu gerakan Islam dalam Aisyah maupun Muhammadiyah. Dakwah yang kedua adalah tajdid. Ya. Jadi penjaringan Aisyah punya tugas yang pertama yaitu sebagai gerakan Islam harus beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Jadi kita dijelaskan ya wis paham saya kira. Nah, kalau Aisyah yang tentang gerakan Islam di bidang tajdid, apa itu Bu tajdid? Pembaharuan. Pembaharuan yang bagaimana? Nah, itu sudah ada. Yang pertama adalah purifikasi atau pemurnian, ya. Jadi pemurnian itu di bidang apa? Jadi saat tentang akidah, ibadah, kalau melenceng itu harus dikembalikan. Kembalikan kemana, Bu? Sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau ke hadis. Nah, itu tentang tauhid dan tata cara ibadah atau syariat. Nah, kemudian pembaharuan yang muamalah duniawiyah. Apa itu muamalah duniawiyah? Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Taufik. Jadi manusia, khususnya Aisyah, ini dituntut hal tentang muamalah itu harus punya inovatif.
kreasi. Ya, banyak contohnya. Tadi sudah disinggung saat Rasulullah ditanya para sahabat, bagaimana ya Rasulullah cara supaya kurma ini hasilnya jalannya Pak itu bisa sebesar semongkol, segini aja nggak bisa. Nah, saat itu Rasulullah memberikan, ya cerita aja ya, mungkin sudah sering didengar, ya dikawinkan. Padahal itu otomatis alamiah. Dikawinkan ternyata waya panen, buatan sakit manen. Kemudian untuk kepada Rasulullah, penjenengan dulu itu saya tanya kok, kendikan kalau untuk kurma supaya hasilnya itu besar-besar melimpah. Nah ternyata ini nggak berhasil. Kemudian Rasulullah tadi mengendikan bahwa itu adalah urusan dunia, kamu yang berhak mengolah isi dunia. Ya, nah itu termasuk itu. Nah jadi tajdid itu ada dua macam. Yang pertama pemurnian, yaitu berarti pembaruan, yaitu tentang pengembalian kalau hal-hal yang terkait dengan akidah dan ibadah harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari urusan dunia, monggo kita berkreasi, kita berinovasi. Terus tentang muamalah duniawiya, termasuk ya apa sih berjilbab tetap syar'i. Ya wes sama di model apa terserah penjenengan yang penting sesuai syariat. Ya. Kemudian fikih ad-dakwah untuk Aisyah yang kedua adalah Aisyah itu sebagai organisasi wanita. Yaitu untuk apa? Meningkatkan martabat wanita. Menurut apa? Ajaran Islam. Jadi pada Aisyah itu justru malah kita lebih terhormat, dimuliakan Allah. Kita patut bersyukur ditakdirkan Allah bisa menjadi para mubalighah yang luar biasa. Oke. Ini adalah meningkatkan martabat kita para perempuan, ya, yang mana bisa menggerakkan, bisa berjuang, bisa mencerahkan. Ya, syaratnya mencerahkan, ojo dibedel-bedeli rokok, tentu. Mungkin audiennya Mustami kan wala tambah wedi. Kalau pengajiannya Ibu Aisyah isinya kok rokok salah terus. Nah itu harus kita pintar-pintar kita mengolah materi yang terutama saat dapat pada awal-awal audien yang belum kita kenal. Ibu-ibu masih semangat ya? Terus penjenengan ini ditakdirkan Allah ya luar biasa mubalighah yang sudah 2 periode ini ya. Kita adakan pertemuan rutin. Saya bangga dulu tidak ada mubalighah di cabang-cabang yang menonjol. Sekarang itu jarang yang mengundang ke daerah ya. Karena di cabang di Ranting sudah melahirkan mubalighah yang handal. Kemarin sudah ada tabligh ilmu bahwa dakwah itu tidak hanya bil kitab atau dengan cara menulis saja, tetapi bisa lewat sekarang sudah harus inovatif. Saya tak dengar TikTok yang pakai sambil pinter-pinter. Ya itu ojo sih nggak manfaat ya Bu ya, yang bermanfaat ya. Oke, penjenengan habis kajian apa mau punya upload di media sosial itu dakwahnya luar biasa. Misalnya kita ini sudah dipanggil oleh Allah, kemudian dakwah kita lewat video, lewat tulisan yang kita share di media sosial, Instagram segala macam ya. Nah itu kalau kita meninggal itu sih koyok kita itu masih hidup. Banyak contoh. Kalau contoh yang utama adalah dari Rasulullah. Kita punya hadisnya yang dihafal para sahabat istrinya Ibunda Aisyah. Ya luar biasa. Meskipun sudah meninggal tetapi masih terkenang karena ilmunya tidak akan rekam dan tidak akan rekam oleh waktu ya. Dan itu bisa dinikmati oleh semua usia. Lek media sosial itu tadi sudah dijelaskan. Lek anak enom, ngomong-ngomong saya ceramah tulisan itu nggak betah bukan ini karena nggak inovatif. Jadi pendengar. Tapi kalau model-model video ada suara yang lagu-lagu merdu, kemudian slide-nya ya, cara memberikan bagus-bagus sehingga nggak akan bosan. Dan kita akan nyampe pada yang audien atau katakan pengguna media sosial. Beda kalau tulisan itu audien, tapi kalau lewat tulisan ya apa saja ini nge-share, misalnya nge-share hadis ya. Kalau dimasukkan media sosial itu masih sering berhubung, itu menyegarkan keimanan kita, ingat kembali ya. Terus sih monggo kita bersama-sama menjadi balighah yang sepanjang masa ya. Kemudian ibu-ibu yang ketiga adalah Aisyah itu bergerak di bidang sosial ya. Ini sudah nyata, sudah ibu lakukan
bergerak di bidang kehidupan ya itu bisa lewat pendidikan. Kalau di Asia amal usahanya ya masih belum tinggi, masih tingkat TK, TPQ, playgroup. Tetapi boleh pendidikan sampai perguruan tinggi itu boleh. Nah itu yang masih punya itu baru di Yogyakarta. Yang putrinya sering banyak yang di Jogja tapi saya selalu termasuk Bu Ida ya. Satunya ya, Jogja ya. Oke, terus monggo tetap kita eksis ya untuk kepentingan umat di bidang sosial kehidupan bisa lewat seperti yang kemarin saat Milang semua satu kabupaten bergerak semua ya memberi apa istilahnya temanya apa Bu kemarin Bu masih ingat Bu apa Bu kemakmuran untuk semua ya di sini tugas Aisyah masih ini nurut miladnya Muhammad ya kita nanti kalau miladnya Aisyah harus bisa lebih dari miladnya Muhammadiyah ya tidak berpolitik praktis ini banyak orang mengharapkan maksud Nur Mazidah ya tidak perlu saja saya berikan karena waktunya kita kejar lanjut Bu paham ya tentang tidak berpolitik praktis paham ya ya nah ini definisi Bu apakah sih fikih dakwah itu jadi dalam hubungan ini fikih dakwah berarti ilmu tentang dakwah atau pemahaman tentang dakwah kemudian secara umum dakwah itu merupakan praktek menuntun menyerukan kepada siapa? Seseorang untuk menuju jalan Tuhan kita atau menuju Rob kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ditempuh dengan berbagai cara tadi sudah sedikit saya singgung Pak Suhali dulu kesali mana bersihkan nama ya Bu. Oke. Nah ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 tadi sudah saya baca bagaimana dakwah yang fikih yang terbaik cara berdakwah itu yaitu lewat apa Bu? Hikmah, bijaksana. Nah, kemudian apa Bu? Mengidolakan yaitu keteladanan dan mujadalah yaitu berdialog yang bermutu, berbantah-bantahan. Aslinya kan mujadilah itu berbantah-bantahan. Tapi diskusi sekarang, diskusi yang saling melahirkan kebenaran. Kemudian Ibu pengertian dakwah bagi Muhammadiyah adalah aktivitas pengamalan risalah Islam yang berkemajuan. Jadi termasuk di dalamnya adalah ibadah mewujudkan misi rahmatan lil alamin. Sing iso mensejahterakan semua ciptaan Allah baik itu manusia, kemudian ciptaan yang berupa benda mati ya, itu tugas kita. Boleh membunuh pohon-pohon karena itu sangat bermanfaat untuk umat ya. Kalau kita sering menebang menggunduli pohon hutan ya akhirnya sering banjir seperti sekarang ini. Jadi kita bisa berkontribusi di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini pengertian dan esensi dakwah. Secara etimologi dakwah itu berasal dari bahasa dakwah yang berarti panggilan, ajakan, seruan ya. Nah isim lainnya adalah kalau dai laki-laki, kalau perempuan daiya. Kemudian yaitu bentuk tunggalnya ya tadi itu dai adalah seorang laki-laki yang menyeru, kalau daiyah perempuan yang menyeru, kalau jamak doa itu bareng-bareng berdakwah yaitu orang yang mengajak pada agama. Kemudian kalau menurut kamus Arab mengatakan doa adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk bersumpah setia atau baiat pada petunjuk menurut Ibnu Manzur. Iya lah Bu. Berikutnya Bu lanjutannya. Jadi kalau tadi menurut bahasa, kalau sekarang menurut istilah. Jadi dakwah itu menurut istilah adalah nah tadi berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 merupakan kata kerja sekaligus konsep yang merujuk pada tindakan menyampaikan kebenaran untuk jalan menuju Tuhan, menuju ridhonya Allah. Nah itulah pengertian dakwah, jadi mengajak menuju keridhaan Allah. Ada dua subjek Bu yang terlibat dalam proses dakwah. Yaitu apa Bu? Subjek dalam dakwah itu ada dua, apa? Yang menyeru dan yang diseru. Di situ ada ya, jadi subjek pegiat dakwah kejenengan ini juga subjek dakwah. Mad'u sing kejenengan dakwahi, jenengan ceramai disebut mad'u, yaitu sasaran dakwah ya. Nah ini kejenengan kudu pintar-pintar memilah lho Pak jalan Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang definisi mubaligh.
muballigh perempuan, muballigh laki-laki. Jadi perlu diyakini sebelumnya bahwa Islam adalah agama yang memandang setiap penganut Islam adalah sebagai dai. Jadi semua penganut agama Islam itu semuanya disebut dai. Ya. Nah, tadi disinggung di dalam surat Ali Imran ayat berapa Bu? 104 dan 110. Terus kalau data beda-beda pastinya. Terus kalau jelasnya dari ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan. Dakwah itu punya beberapa komunitas. Ya. Maksudnya komunitas yang kita dakwah itu ada 4. Tingkat atas, tingkat menengah, tingkat pinggiran, marginal. Ya. Itu menjadikan semua yang bisa mengemas. Ya aku dakwai wis tidak bicara, dikumpul no. Ya apa caranya menarik? Itu punya metode ya, punya cara. Ya. Jadi ada dakwah komunitas itu yang pendengar harus paham satu-satu model. Ya. Misalnya masjidan ramai, tujuannya pejabat Pemda, jadi apa tampilannya ya? Nah, terus meyakinkan, tadi sudah saya itu. Terus namanya apa? Kemudian lapas. Ya penjaringan ojo membuat kesenjangan. Nongkrong sedih pendengar tampilan itu glamor, gejolak nanti, malah tidak konsen ke dapatnya. Ini Bu mau berangkat ke sana ya? Tanggal berapa Bu? 16, 18, 1 hari aja. Alhamdulillah. Ini sudah perkembangan, cuman ya saya memang saya pernah mendengar buluk ini nanti kalau nggak nyampe lewati aja jamnya. Seharusnya majelis takbir itu bisa menggandeng semua DPP. Masih lain, ya. Tetapi sementara ini belum begitu ada ikatan kerjasama antara majelis takbir dan ketajian dengan masjid lain. Oh ya enak dewe-dewe. Katakan seperti yang mau dijalankan ini sudah bagus dua majelis. Kebetulan konfliknya 1 orang ya, majelis umum dan majelis kesejahteraan sosial. Harusnya lebih lengkap lagi ditambah majelis takbir. Terus istilahnya belum ini kemarin yang menyebutkan bahwa orang-orang yang duduk di majelis takbir dan kekajian CMA-nya itu seperti menteri Menkominfo, ya menteri apa Bu? Jadi menteri komunikasi dan informasi. Nah, jadi punya kelebihan jenengan ini. Saya nyampe ngomong kebenaran itu boleh dari jenengan semua. Oke, singkat-singkat aja Bu. Karena Islam itu tidak menganut adanya hierarki religius, jadi setiap muslim itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri terhadap Allah. Ya, kita punya tanggung jawab yang mana nanti di akhirat tak akan dipertanggungjawabkan. Terutama punya tanggung jawab dalam berdakwah. Jadi saya mau disebut berdakwah itu bukan sih saja. Ada pendakwah apa Bu? Motivator. Ada pendakwah lagi Bu yang disebut bunyai. Itu sudah 7 tahun yang lalu lebih, tambah 2 tahun yang sekarang. Jadi misalnya Pak Dunia Sarah ini disebut pendakwah bunyai karena proses tidak agama. Sisa yang biasa, Bulida ini bisa disebut mubalighah. Nah dia itu apa Bu? Profesional. Tapi sudah profesi boleh ya, jadi mubalighah profesi. Nah tadi sudah disinggung ya, masuk gak ahli kesehatan, dakwah tentang kesehatan, gak nyambung ke kabeh. Itu betul pendakwah yang punya keahlian masing-masing. Nah, terus lewat majelis kesehatan, orang sendiri aku yang pendakwah, aku yang balik sama. Hanya saja bidangnya berbeda-beda. Ibu, saya penting bisa nyampaikan ke Ustami atau ke audien, ya, sesuai yang dibutuhkan oleh umat. Nah, objek dakwah, objek fikih dakwah yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, ya, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia keseluruhan. Oke. Kalau zamannya Rasulullah dan sahabat itu yang menyampaikan atau yang sebagai pendakwah itu punya keahlian masing-masing setiap sahabat. Khulafaur Rasyidin. Kalau Abu Bakar itu tugasnya itu menceramai musik suki-suki. Ya, pengusaha itu Utsman bin Affan. Terus nih pejabat Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib itu isinya namanya arek nongkrong. Itu punya spesifik sendiri-sendiri. Supaya apa? Bisa nyampe sesuai yang kapasitasnya atau kompetensinya. Oke.
Kalau Rasulullah dari timur sampai barat semua bisa menguasai. Dan tidak hanya itu, kalau bisa seorang mubaligh untuk mumpuni ya saya dua ilmu, dua harta, fisiknya juga harus kuat, kemudian tidak boleh menyerah, tak boleh males, ya, boleh tunggang adoh udah terus gak berangkat. Nah, itu masuk kategori yang terakhir tadi, malas. Alasannya macam-macam. Kalau sudah terjun jadi dakwah jauh dekat kondisi apapun Bismillah, Masya Allah itu di jalan. Ya, monggo yang di cabang segera bergerak. Nek dakwah sanggon gak sukses kata buruk ini harus pindah komunitas yang lain. Jangan menulis tidak berhasil ya. Coba dalam sing yang nanti nggak ngomong kan jadi ceramah yang gitu bahkan bisa berpindah-pindah komunitas. Lanjut Bu. Ya. Nah ini sudah tadi yang menjelaskan dua orang ya. Kita lewati ya Bu ya. Oke, sudah paham semua ini. Jadi penjenengan ini sebaik-baik umat yang dilahirkan. Untuk apa? Beramal ma'ruf dan bernahi munkar dan seterusnya. Syaratnya harus beriman. Kemudian sasaran dakwah. Nah, sasaran dakwah itu ada dua, yaitu umat dakwah dan umat ijabah. Ya, jadi umat dakwah itu umat yang bagaimana? Jadi umat yang belum tersentuh. Ya iso wong non muslim, wong sing kafir, wong sing syirik, itu tugas panjenengan. Lah itu kudu duwe metode. Ya apa? Lek dakwah wong belum ala belum Islam, punya teknik. Iming-iming. Apa? Misalnya kehidupannya belum layak. Aisyah berkemajuan CMA bergerakan pesertanya semangat. Ya, jadi umat dakwah itu umat yang belum tersentuh, cek belum Islam. Itu tugasnya panjenengan ya apa? Lek belum iso ning ora mau pitane. Iku metode cara. Belum iso dalam 3 kali apa sih bisa dalam 3 kali? Itu caranya ya apa supaya belum mlebu Islam ya. Kemudian kita tuh punya objek dakwah yang kedua adalah umat ijabah. Nah, umat ijabah itu adalah umat yang terus mlebu Islam, tapi kadang-kadang belum sesuai yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, atau belum aktif berjuang. Itu dakwah kita diajak, kalau pengajian kita diajak berjuang. Ayo Bu, dengan cara masuk sedikit, karena jadi mau tak ya. Itu bukan dengan ya, supaya ada semangat, ada ikatan secara struktural itu semangat ya. Meskipun semua hanya Allah ya yang mengetahui hati kita, tapi harus tetap diniatkan semua itu untuk ibadah semata. Jadi umat ijabah adalah yang sudah dapat diajak mengembangkan agama Islam. Kemudian semuanya itu tujuannya adalah untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kurang dikit Bu. Siap ya Bu? Nyambung Bu? Ya. Ini Bu tujuan dakwah ya Bu ya. Tujuan dakwah yaitu yang pertama ini menurut tafsir mengklasifikasikan. Yang pertama adalah memanggil kita kepada syariat ya, menuju jalan Allah ya, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, berjamaah dan masyarakat, bersuku bangsa, bernegara dan antar negara. Nah, kemudian yang kedua adalah memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola, pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada ala nas, menjadi pelopor sejarah pengawas bagi umat manusia. Yang ketiga adalah memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu menyembah Allah, yaitu dengan kita hidup mempunyai fungsi tujuan menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ya tadi sudah saya singgung ya, tugas mubaligh di dalam surat Al-Ahzab ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa perlu dilakukan dengan nangkep? Sama nangkep. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawun. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ya. Jadi ini ada Ustadz dari BP itu. Kenapa enggak populer dakwahnya orang Aisyah, orang Muhammadiyah? Karena enggak belum solawat sih kalau lenggok-lenggok ngaji-ngaji. Padahal itu menjadi daya tarik ya Bu ya. Terus enggak ada namanya Bu berkante. Tapi wis tulen wis kena dakwah ijabah tadi, insya Allah tidak terpengaruh meskipun nggak apa-apa nih ya.
Ya, alladzina yubalighuna, wahai orang-orang atau yaitu orang-orang yang menyampaikan risalatillah, risalah Allah. Wa yakhshawnahu, dan mereka itu tidak takut pada siapa? Balik ke Allah, tidak takut. Nyampaikan Bu, aman makruf itu gampang Bu, nggak resiko. Nek nali mungkar, nggak takut. Jenengan mantun tak Bu? Ono kok ngombe-ngombe. Jenengan nyeleno, mantun tak? Cek tiga botol. Itu berat tantangan bagi seorang sebab mubaligh. Anak koncoe, apa istilahnya? Rasanya apa jenengan Bu? Iya, betulnya. Kira wanita jenengan Bu, gak bisa tak ngomong liane, mantun tak? Gak wani, bisa punya karakter, punya metode. Ya apa supaya gak lanjut rasanya koncoe? Ini diambil, dialihkan, jadi tarik, dialihkan. Gak akan tersinggung, tapi dia ngomongin, Bu, sampean gak dibrosol lah. Kok nandapin koncoe? Saya masih busuk, makan. Sido sampean gak dilawuh, rentau. Dapatnya gak sukses itu ya, harusnya metode. Terus wayak syaunahu, jadi menyampaikan dakwah itu takut hanya kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan, dan tidak takut kepada siapapun, salah seorang dimanapun. Ya, ojo wedi. Ya, wedi itu dari Allah lain. Illallah, kecuali Allah. Ya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut hanya kepada Allah. Ya, wala yakhshawna ahadan, dan mereka itu tiada merasa takut kepada siapapun, seorang manapun. Ya, illallah, kecuali takut kepada Allah. Maka apabila hasibah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Gak coba Bu, pendakwah itu hanya boleh takut kepada Allah, tidak boleh takut selain Allah. Ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka itu dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Terus namanya Rasulullah itu Bu, wes enten namanya kitab Injil dan Taurat, bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Itu saya tulis Bu, namanya kitab Taurat ke Injil ya. Di sini disebutkan ini Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 157. Yaitu yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, senada dengan Al-Imran 104 dan 110. Dan menghalalkan, ya, wa yuhillu lahum thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yaitu yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan pada mereka terhadap sesuatu yang buruk-buruk ya, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya dan yang terang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran. Menurut mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulang ini Bu, ini tadi sudah ya Bu ya. Jadi ada 3 titik pijak bagi para pendakwah atau mubaligh. Oke, ayat surat apa Bu? An-Nahl ayat 125. Kabeh sak paling penceramah kabeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, terus serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ya, cara berdakwah itu yang pertama harus hikmah. Yang kedua, diberi pelajaran yang baik. Dan yang ketiga, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tadi sudah saya sebutkan, ini di bawah ada penjelasannya. Ya. Kemudian Tuhan dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ada 3 macam titik pijak bagi para pendakwah, yaitu ada di dalam surat An-Nahl 125. Al-hikmah, yaitu dengan bijaksana, mengedepankan otak dengan cara otak yang cerdas, ya. Kemudian bijaksana. Kamu tak jelas bolak-balik. Kemudian al-mau'izah hasanah, dengan cara memberi nasihat yang baik atau edukatif atau pendidikan yang baik. Kita juga dijabarkan di Bu. Mujadalah yaitu dengan bertukar pikiran, dialog yang unggul sehingga saling sakit hati. Kemudian potensi dakwah Asia
Nah ini Bu, ya punya visi, misi dan tujuan yang jelas. Apa sih visi dakwah Aisyah? Ya tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang benar-benarnya, ya. Dan isinya banyak sebetulnya ya, beramal ma'ruf nahi munkar, ya, melahirkan generasi yang Qur'ani dan Qobani, macam-macam Bu. Ya. Yang kedua adalah program meliputi aspek kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah manfaat amal usaha dirasakan masyarakat ya. Kalau Muhammadiyah amalannya sudah luar biasa ya, punya rumah sakit, punya universitas, punya panti, tapi nggak ada ya Bu, loh. Dari yang percontohan itu bersyukur luar biasa. Terus tempo hari itu ada acara ngetok Bu, ya Bu siapa? Mas udah. Yang kemarin anak asuh sampai sukses memberi kaos 1.000, memberi apa? Dari Panti Asuhan Surabaya. Ya. Ya, Aisyah harusnya punya target ya, punya ya itu harus bermimpi dulu ya Bu. Ya, kita ini bisa Bu. Madani wong Muhammadiyah saged. Contoh, banyak contoh. Dulu waktu di Kebomas punya bekas sekolah terus gak karuan kotornya, gak dimanfaatkan. Barang apa dilempar ke situ terus ke gudang. Ya apa? Kita harus bermimpi nih kita ini. Mimpi dulu Bu, gak ada lapo-lapo. Mimpi saya harus punya rumah takbir. Duit itu kan di, tapi mimpi dulu. Pemimpi memang boten, itu kan bisa mewujudkan cita-cita. Mimpi. Orang ada duit Bu, mau belajar BI baru 50 juta. Nanti bisa bangun 2 lantai dan mewah. Karena mimpi. Ya. Terus ibu-ibu Aisyah cabang ya, cabang 17 cabang harus bermimpi. Ya apa supaya gue minimal klinik, gue rumah panti. Ya, itu mimpi. Ya, ranting aja bisa di desa saya itu ranting. Punya rumah bersalin, punya klinik, dan itu dulu melayani satu kecamatan. Sekarang sudah kalah karena transportasi sudah gampang sehingga banyak yang lari ke kota. Itu ranting ya. Bangun masjid sehingga dibuat bisa. Terus monggo yang sekarang masih jabat harus lebih kenang-kenangan. Kenang-kenangan mengenai Allah, kenang-kenangan aku mati. Aku harus bisa meninggali opo sampai terjadi ini. Itu loh Bu, mimpi Bu. Ya, duit apa rumah takbir, duit rumah panti, ranting bisa Bu Aida, Wida, monggo bermimpi, bergerak bersama-sama ya. Jadi ada tahu itu apa itu yang bergerak itu? Satu kesatuan yang bisa menggerakkan semuanya itu yang tidak mungkin bisa mungkin. Ya. Jadi visi-visi disatukan dulu, kemudian ukhuwahnya satu ranting atau satu cabang, dan tidak hanya Aisyahnya saja, tetapi harus Aisyah Muhammadiyah itu bersatuan, berkolaborasi, saling membantu. Ya. Saat saya menjadi ketua PCA di Kebomas, PCN punya 3 itu ketemu SMP perluasan ya, itu nggak ada Aisyah, kemana-mana saya dampingi, termasuk Asoma Bendara PCA dulu, masih sekarang yang ketua. Itu tak murah marik oleh duit, itu wujud semua bergerak, tidak hanya Bu Asoma, semua itu. Dan aku lihat dulu kok gampang ternyata. Ya Bu, urut ya, biar saya nol itu saya jabatannya buat bor. Oke, atas Bu tetap semangat, punya impian, satukan visi misi, ya satukan visi misi. Yang kedua apa? Ukhuwahnya disatukan, persaudaraannya. Yang ketiga bergerak bersama-sama. Insya Allah impian pendidikan akan terwujud. Itu Bu. Jadi harus meninggalkan kenang-kenangan. Jadi manfaat amal usaha dirasakan masyarakat. Ya, ini harus dikundut Gusti Allah sih dirasakan masyarakat. Memiliki jamaah pengajian yang pasti dan diadakan berkala tiap bulan atau pekan atau Sabtu Minggu, monggo jangan akhir-akhir. Kemudian punya semangat ibadah yang tinggi. Berikutnya peta dakwah, gambaran tentang kondisi umat Islam dan lingkungan setempat. Yang pertama adalah kualitatif, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi. Ini tadi sudah ya Bu. Jadi kita punya peta dakwah. Aku dakwah sopo, pendidikannya tingkatnya apa? Oh, tingkat pendidikannya tinggi. Aku harus membekali ilmu. Ojo, mau sih ini harus terus membaca dan menambah. Ya, dan sekarang itu gampang Bu. Apa saja di sini Bu. Boleh saya sampai Bu, sampai Bulughul Maram yang saya ajarkan ke PCA-nya Bu Ida itu sampai penafsiran per hadis itu lengkap Bu. Jadi penjenengan harus ya non saya yang dari penceramah itu siap. Kurang sedina misalnya kok dadakan, siap masih bisa. Ya, saya pernah mendengar di radio Suara Muslim. Sehebat apapun, sepandai
setinggi apapun kalau diminta menjadi narasumber, kuncinya yang pertama harus menyiapkan diri. Itu harus siap. Ojo sampai saut sana saut sini, tidak bisa, tidak berhasil. Siapkan, baca referensi banyak dari sumber-sumber manapun, nanti disimpulkan yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus sebenarnya harus siap, masih terus dino tiba-tiba diminta, Bu, belum Bu gantikan Bu, ini kemarin siap ternyata sakit. Gua waduh, dia konsep tekan bodoh. Ya kemarin saya dari Jakarta ya dua itu, wes mudah-mudah. Ya kita sudah terpanggil di dalam surat kali ini Quran ayat 104. Ya wes nyetel dewe, apa jalur surat tentang PDA. Nggak wani Bu, ndak harus buatkan surat mandat dan tak sendiri dewe Bu hujan-hujan. Itulah komitmen seorang pendakwah atau mubaligh. Harus seorang mubaligh nggak cerita anakku, cerita anakku tak oleh. Pernah malam-malam di Pulau Hani. Cerita naik, boleh sampai berangkat asal, gawa sopir. Saya banyak muncul sahabat saya, Umar yang lupa. Dapat jenengan anakku, gue enak. Kalian mau berdakwah kayak gitu. Saya bawa sopir, ya bawa lewat saya. Ya guyangan teman saya, mitra kerja. Sebagai pembimbing saya malam-malam udah lebat tapi udah boleh berangkat asal bawa sopir. Nah, sampai nggak ada apa, yuk kamu lucu. Ya itulah kita harus menata niat ya Bu ya. Dan hitungan materi Allah nanti yang menjamin. Amin, Allahumma amin. Yakin, ya harus kita yakini. Ya Bu. Jadi harus membaca, memetakan ya. Dari tingkat sosial ekonomi, dakwah sopo ya harus kita menyesuaikan. Kemudian jumlah umat agama, jumlah tempat pengajian, data mubaligh. Ini terakhir Bu. Ya. Jadi kelemahan dakwah kita sebagai pendakwah Aisyah. Bu maaf ya, saya ngobrolnya santai. Bu Maria, tidak apa-apa kan? Maksudnya berbagi. Seorang muslimah ya, masya Allah apa ya berangkat gitu loh. Jadi, saya malah kadang ngomong gak masalah. Buyonannya kan gitu, Bu Maria nggak seperti saya. Nah itu untuk kita supaya punya pengetahuan dakwah itu Allah nanti yang akan mengangkat derajat kita. Pasti. Ukuran saya sudah tua tapi aku masih iso bensin. Iso menemui motor saya bensin full sih iso. Loh Allah yakin. Enggak apa yang ngatur. Saya heran. Semakin sepuh kata teman saya. Sampai itu biar nggak gitu loh Bu. Jadi istrinya langsung ada semen aja ya Bu ya. Tapi saya lihat jenengan lebih sekarang lebih. Apa ya semua itu ya. Kita yakin ya. Jadi ojo gak semangat jadi pendakwah jadi mubaligh. Oke. Nah oleh ini sekarang lagi ngopi juga teman saya. Ya, jadi kekurangan SDM itu kelemahan kita. Mulanya diadakannya pertemuan CMA setiap 14 kali supaya apa? Punya kompetensi lebih sekarang. Mereka ada lagi nih, tak nambah-nambah. Tapi jangan menggantungkan dapatnya 14 kali, tapi banyak membaca sumber ilmu luar biasa. Insya Allah kita lebih maju menjadi pendakwah Aisyah. Jadi mampu, mau dan punya waktu. Yang kedua adalah pengelolaan kegiatan pengajian kurang profesional. Bu ya, nyatakan pembahasan Bu. Yang ketiga ini kurang lintas program antar BPP. Tadi sudah saya sebut. Harusnya kata buruk mini. Halo Ibu, kata buruk mini. Nanti ya Bu periode berikutnya. Maksudnya kali ini sudah habis. Kemudian ada muscap. Nanti cara menyusun. Kalau bisa kata buruk mini. Setiap majlis berikan seorang mubaligh yang handal. Jadi tidak kelompok namanya majlis tabligh semua. Setiap majlis beri orang-orang yang punya keahlian di bidang agama. Nah, itu nanti bisa seperti yang kita harapkan ya. Jadi kurangnya lintas program antar BPP. Tapi saya ini kata ya, kata ya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir ini tadi sudah dipelopori oleh Bunga. Kalau kita mengadakan apapun, libatkan AMM. Itu kan kita. Kita tidak terasa, harus karena kita diambil umur kita itu harus menunggu tua. Ya. Tiba-tiba, alhamdulillah, diambil Allah. Tiba-tiba misalnya sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh. Nah itu libatkan. Mana anak AMM? Mana anak? Ya, ya. Mana ketua PCA? PCA-nya ketuanya mana? Di bawah ini ada ketua PCA. Menjenengan, Bu Maryam. Bu Maryam ketua juga. Ya nanti ya biasa pulang dari sini pesan saya, baik itu ranting maupun cabang, libatkan baik itu anak NA, PM, ya apa yang ada di AMM, libatkan itu. Kita nanti akan jadi bagus.
Ya, jadi kelemahan dakwah kita itu termasuk kurang melibatkan AMM. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke moderator. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih plus untuk Bu Hajar Fadila atas yang telah disampaikan, yang dipaparkan tadi tentang fikih ad-dakwah. Ibu-ibu, ini sekarang adalah sesi tanya jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Suruh atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Mafaha dari PCA Gresik. Ibu, saya mau menanyakan bagaimana cara kita menghadapi tantangan serta konflik sebagai seorang pendakwah, konflik tentang perbedaan pendapat, kritikan dan lain-lainnya. Karena kita sudah hidup di era STEM, sains, teknologi, teknik serta matematik. Terima kasih. Itu menyelesaikan konfliknya di dalam satu cabang atau di luar saudara kita? Oke, matur nuwun luar biasa. Bapak ya, salam sejahtera. Oke, tadi sudah saya sebutkan, sudah saya sampaikan, seorang wanita perbanyak, perluas ilmunya, perluas kompetensinya. Itu jaga nih kayak sing ditanyakan di masalah ada perbedaan pendapat. Nah, kembalikan saja kalau masalah fikih. Fikih itu pemahaman. Jadi kita saling menghormati saja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi, tapi diskusi yang tidak membawa perpecahan. Bekali diri kita. Oke. Nah, memang saya kalau menyampaikan di PRA-nya Bu Leda, itu saya banyak kembali, jadi tidak hanya satu buku, banyak yang saya pelajari. Sehingga harusnya seperti ini. Terutama kita ngambil di urusan tafsir. Boleh kita ngambil dari materi-materi lain, tapi kita kembali ke urusan tafsir. Jadi punya menjawab, berargumentasi itu percaya diri. Iya. Nah itu kuncinya banyak membaca, bekali diri kita, kemudian wajah diri billati ya ahsan. Jadi kita saling menghormati, misalnya kita kembali ke prinsip masing-masing. Kalau nanti masalah fikih, ya. Kalau masalah dunia itu masih mudah penyelesaiannya. Nanti ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Masida dari PCA Mandar Contoh sudah Ibu. Pertama, Bunda maaf, itu saya ingin hanya memberikan masukan. Aisyah, pembahasan Aisyah kurang Y-nya di Bunda, yang bawah sudah benar. Pembahasan Aisyah benernya itu Bunda, yang atas kurang Y-nya. Itu bandarnya dibaca oleh beberapa di BPP dan PCA lainnya itu ada koreksi. Oke, kedua, saya mewakili dari seluruh ketua TCA, CMA, dan Majelis Tabligh hari ini mengapresiasi yang luar biasa kepada MTKPDA yang telah membuat acara mungkin hari ini sholatnya tepat waktu. Biasanya diteruskan lanjut, ya. Lanjut nanti isomanya. Hari ini saya masya Allah terharu, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan yang berkemajuan, itu lebih baik lagi, dan Majelis Tabligh Kekajian harus berikan contoh. Event-event yang lainnya juga di tingkat PDA ada kegiatan waktunya sholat langsung istirahat sholat tepat waktu. Masya Allah biasa Bunda, makasih, mudah-mudahan kita jadi terus. Kemudian yang berikutnya Bunda, ketiga terkait kegiatan kami di rutan kemarin itu, memang rencana kita sinergi 3 majelis, tapi Majelis Tabligh tidak kami ikutkan karena ada SOP dari rutan. Yang beliau santri-santri di sana itu sudah ada pembinaan dari MUI. Dan kemudian waktunya tidak dibatasi juga, sehingga kami ada SOP yang kami taati. Kemudian ini Bunda, saya hanya ingin memberikan mencari penegasan, penguatan kepada kami yang terjun di masyarakat. Saya sering mendengar Kiai Majid mengatakan orang Muhammadiyah, orang Aisyah itu boleh ngaji dimanapun asal dasarnya Al-Quran Sunnah. Kemarin, maaf, ada yang mengatakan di sisi lain kadar Aisyah, orang Aisyah nggak boleh ngaji di mana-mana, ngajinya ada di Aisyah saja. Di Aisyah sudah cukup kok, udah banyak kok, materinya bagus-bagus kok, ngapain ngaji di mana-mana? Nah ini menjadi konflik interest bagi kami para kader, mungkin juga di luar kader. Kalau seperti ini maaf Bunda, ini menyuarakan dari suara di bawah ya. Kalau seperti ini maaf, Aisyah itu golongan yang minoritas, Muhammadiyah juga. Kita diminta untuk berdakwah itu yang humanis, yang inklusif, kemudian yang profetik. Nah kalau kita membawa diri kita dengan fanatisme dan asobiah yang terlalu tinggi, maka kita juga disuruh berada di mana-mana, bukan eksklusif tapi inklusif. Nah Aisyah harus berada di mana-mana, diterima di mana-mana. Dan alhamdulillah saya memposisikan itu, saya bisa di Muslimat, di Fatayat,
di WI, di komunitas para perindu surga dan di mana-mana. Alhamdulillah saya ingin mempelopori bahwa Aisyah itu bisa diterima di mana-mana bunda. Yang selama ini mohon maaf di ranting saya sendiri, Aisyah kok sholatin nanti-nanti, kok mau mainan kini kok sholatin nanti-nanti. Loh apa salahnya? Saya itu sholat di masjid Muhammadiyah, nggak di masjid saudara kita kok. Mohon penguatan dari kami, bolehkah atau tidak bolehkah? Karena akhirnya menjadi kami itu gini, waduh, dia membela Aisyah, aduh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ini monggo kita satukan pemahaman bahwa kita itu beraisyah tuh ayo yang global, yang universal, yang inklusif, yang profetik, yang humanis, yang humble. Itu mungkin bunda, mohon penguatan bagi kami yang terjun di segala komunitas dan masyarakat yang berusaha untuk diterima di manapun. Terima kasih semampu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang tentang penggambaran ruhannya. Saya memahami sebenarnya sudah lama dari kasus tablik sebelum periode ini, zamannya bungkus tidak soal, tapi realitas sekarang yang bisa nembus ternyata dan masih besok tidak apa yang penting misinya tetap dari kita ya. Iya, tidak apa-apa, masih panjang kita berjuang. Kemudian menurut saya, kalau kita mau undang pemateri dari luar itu yang tidak diharapkan, karena nanti yang disampaikan pasti berbeda dengan hasil putusan kaji. Nanti nih Bu, nah kita mau berdakwah itu inklusif. Di dalam perempuan berkemajuan ada satu sikap inklusif. Itu kita menjadi organisasi yang terbuka dalam artian bekerja sama di bidang apapun. Yang penting tentang peribadatan, ketauhidan kita tidak terbawa arus. Punya prinsip, kita punya panduan Al-Quran, As-Sunnah, dan himpunan putusan kaji. Itu aja, pegang. Ada pendidikan mau ngisi di mana saja, itu inklusif bermanfaat, tidak apa-apa. Malah itu bisa istilahnya mewarnai. Yang bisa, yang bagus mewarnai. Tetapi jangan sampai kita mengundang saudara kita yang beda cara fikih. Kita tidak bermadhab ya, tetapi bukan anti madhab. Tetapi kita dari putusan tadi itu juga mengambil mana yang hadis-hadis yang derajatnya paling sahih, yang tersahih. Dan itu pun tidak mutlak, setiap 4 tahun sekali itu ada perubahan-perubahan kalau menemukan hadis yang derajatnya lebih tinggi lagi. Ada, itu saya mengikuti sama Bu Mas Huda, kalau Bu Mas Huda mudah-mudahan nggak lupa, tentang jamaah. Ibu-ibu kita dapat dari awal itu kan kalau jamaah dengan imam perempuan, sama-sama perempuan itu kan satu garis. Ternyata sekarang itu ditemukan lagi, tapi bahasanya yang pematerinya itu dari kaji itu belum ditanfikkan, tapi sudah ada Bu. Ternyata imam di depan itu ada hadisnya dan itu sahih, tidak mengapa. Atas penjelasan pun anti, ojo ngeloke. Itu kan apa? Putusan kaji itu terus berkembang. Ya, membantu tajdid, kembali pemurnian, purifikasi. Nanti ya Bu, penjelasan mau ulang-ulang dakwah di mana saja itu namanya bersikap inklusif ada di perempuan, karakter perempuan berkemajuan. Tetapi ojo sekali-kali kita jamaah kita ngundang wong selain yang sudah visi-visi dari kita, karena membingungkan umat. Ini ngaji pemateri ini, saya tidak ini, padahal beda. Nanti ya Bu, ya untuk yang lain Bu, ini tidak hanya Bu Nur Masjidah, Bu Nur Masjidah ini mewakili. Ya terima kasih gitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayati dari PCA Dukun mau bertanya. Kita ini di zamannya sekarang ini untuk pergaulan anak-anak remaja itu tidak aman-aman saja. Karena pergaulan anak sekarang ini yang sudah masif banget, beda dengan perkembangan kita atau pendidikan kita pada zaman dulu. Lah, bagaimana apa itu konsep-konsep dakwah untuk memasuki anak-anak muda yang seperti itu? Dan sekarang ini yang sangat-sangat meresahkan adalah judi online. Bagaimana kita berkecimpung di situ, berdakwah di situ, supaya anak-anak remaja-remaja itu bisa sadar dengan sendirinya. Nah, ini kayaknya tugas-tugas kita semua sebagai kader-kader Mubalik Aisyah. Terus konsepnya bagaimana, caranya bagaimana, dan kiat-kiatnya bagaimana. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah zaman sekarang ke anak-anak. Bu Nur Hidayah dari Dukun. Judi online. Luar biasa, Bu Nur Hidayah. Ya, bagaimana metode kita berdakwah kepada anak-anak muda yang trennya sekarang kita pengaruh media sosial yang sudah tidak terbendung lagi. Nah, di
di sini tugas para balighot Aisyah. Caranya bagaimana? Kalau kita dakwah di lisan seperti nyeramai, ya ditinggal layu Bu. Kita harus punya teknik, punya cara. Ya, nang kafe-kafe nggak apa-apa. Disambil nyamar, kok jak ngobrol-ngobrol. Rek, ini merugikan diri sampean loh. Ya punya teknik lah. Jangan diceramai, hari. Atau penjenengan punya konten-konten yang halus, saya nggak nyinggung anak-anak muda. Nah itu justru malah gampang. Tetapi nek penjenengan kumpulno punya ceramai, nggak akan rayu kafe. Oke, terus trennya anak muda suka di kafe. Ya dakwah di kafe nggak apa-apa. Ya tadi sudah disinggung ya. Ada mubalik. Sebetulnya otaknya cerdas, tapi etika tidak ada. Ya, memang tidak boleh sombong. Dia sombong sekali. Bisa mengislamkan ratusan orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik itu artis maupun orang kaya-kaya. Nah, itu kita pura-pura masuk di alamnya anak-anak. Tetapi gampangannya, ojo digurui Bu. Tahu Bu, nyamar, jak makan, sana ngono Bu. Kira-kira nek ngombe-ngombe ngono Bu, sampean duwe itu kondi. Misalnya, sampean kok duwe akeh itu kondi. Ojo dicelana iku haram. Doa lili. Ya wis gak kena Bu, arek nomor tuae tersinggung. Apalagi anak-anak muda sing lagi brigas-brigasnya menentang kalau ada yang berlawanan. Nah, terus punya trik, punya cara Bu. Ya, ikuti alamnya tetapi kita punya metode, punya cara. Ya nek penjenan dia juga ya, ayo rek ngopi rek nanti. Nah, kenapa Bu? Seneng Bu dijak ngopi Bu. Iya, apa mana daerah Gresik kan? Kalau ngopi, oke. Judi online ya apa? Nah itu menyengsarakan orang. Ya caranya, iki haram, ya diwaca dalil. Ya, langsung layu. Ya, Bu Hidayah nggih. Kira-kira bisa menyelami alamnya anak muda? Sudah punya pengalaman di sana. Tidak mungkin solusinya ini bagaimana? Kemarin saya usul itu, ayo kita nekani nang warung, bocah itu kan jajan sak karepe, bayari kene duit 10 juta yang mau, tapi katanya takdir itu nggak efektif gitu. Terus kalau kita menjadikan anak kita remaja di situ untuk dakwah, takutnya anak saya itu juga terseret gitu loh. Jadi serba susah. Jadi uangnya tak kembalikan ke orangnya. Bisa Bu, satu. Bisa kodonomnya punya mar ya. Iya, tapi anak saya tak sulit itu perempuan, takut laki-laki. Aku takut terseret Bu. Terus tak ibaratkan gini, nak lekuit banjir. Lek sampai nanti kalau minta sok, tapi lek sampai di songlangi terus songlangi udah sampai kalau kono kilometer memang Bu nggak berani. Itu berefek dua, bisa menyelamatkan, bisa terseret. Iya. Tinggal penjenengan menguatkan putranya terlebih dahulu baru terjun. Nggak berani putraku Bu. Putra penjenengan maksud saya. Ya itu, lek penjenengan istilahnya nggak mungkin jenengan kok gabung arek nom-nom ngopi, pasti curiga apa emak-emak itu ngeraktir aku pasti ada udang di balik lagu udang di balik saya ngaten ya Bu. Inklusif itu, dakwah inklusif itu ya termasuk jegur, itu namanya umat dakwah. Caranya tadi ada kalimat harus punya metode. Nah metodenya apa supaya tidak tersinggung dan mengenal ya. Setelah apa dakwah dan kaki lo sukses tuh anak muda banyak yang hijau luar biasa. Jadi kita bekali dulu metode apa sih yang pas. Nah itu Bu ya. Terus orang iso serampangan tuh anak muda kan pemberontak, darahnya masih meledak. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses bisa merubah komunitas yang tidak bagus menjadi bagus. Ya Bu, budaya. Ya terima kasih Bu Nur. Ya Bu Nur ya bagus sekali gitu. Ya terima kasih Bu Plus untuk kita semua. Ya alhamdulillah. Wah tujuannya adalah apa Bu? Menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya dakwah adalah menyeru kepada umat dengan dakwah amal ma'ruf nahi munkar, menguatkan, meningkatkan derajat wanita menurut Islam, bergerak di semua lini. Cara berdakwah ada 3, yaitu dakwah bil hikmah, bil mau'izatul hasanah, yang ketiga dan bil mujadalah, gitu ya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Bu Nur tadi. Terima kasih. Saya Liza Agustina dan Pun Fadila dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup sesi 2 dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.